Nur Marifatullah, Allah ya Allah. Nur Marifatullah, Allah Allah ya Allah, ya Allah. Nur Marifatullah. Manaqib Sayyidah Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anhu. Beliau adalah Ummul Mukminin Khadijah bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyiyah al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah bin Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah tahun 68 sebelum hijrah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita, sehingga tumbuhlah ia dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek kelima Qusay. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang menerima dakwah Islam, dan wanita yang paling dicintai beliau. Khadijah di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, sebelum kenal dengan Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya, karena laki-lakilah yang terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang. Sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa keluar-keluar menuju tempat yang jauh. Inilah tradisi Arab kala itu, hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri yang beliau miliki. Hari-hari terus berlalu, hingga beliau mendengar kisah tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah, seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur, lagi terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki memiliki sifat sedemikian mulia. Ia kirim seseorang untuk menawarkan kerjasama dagang menuju Syam. Ia berikan barang kualitas super yang tidak ia percayakan kepada pedagang lainnya. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat bekerja sama, Khadijah menyertakan seorang budak laki-lakinya yang bernama Maisarah untuk membawa barang dagangan itu hingga ke Syam. Di daerah Romawi itu, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat dengan kuil milik seorang pendeta. Si pendeta datang mendekati Maisarah lalu berkata, "Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" "Ia seorang laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram," jawab Maisarah. Si pendeta berkata lagi, "Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Kemudian Rasulullah mulai menjual barang dagangannya dan membeli barang lainnya yang beliau inginkan. Sesampainya di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangnya. Kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Beliau pun mendapatkan untung berkali lipat. Maisarah mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad bin Abdullah dan sifat-sifatnya yang istimewa yang ia lihat saat bersafar bersama. Nabi Muhammad menampakkan sesuatu yang tersembunyi dari perangai yang mulia yang belum pernah Maisarah temui dan lihat pada seorang manusia sebelumnya. Membuka hati untuk laki-laki mulia. Sebelumnya Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama menikah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi, kemudian ia meninggal. Dan yang kedua dengan Abu Halah bin Nabash at-Tamimi, yang juga meninggal. Tapi dari Abu Halah, ia mendapatkan seorang putra yang bernama Hindun bin Abu Halah. Setelah itu, Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin lagi menikah dan memutuskan hidup sendiri. Tapi cerita-cerita tentang Muhammad SAW yang ia dengar dari orang-orang dan dari Maisarah menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Tidak hanya mendengar, ia pun membuktikan dan mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam dunia perdagangan. Semakin tampaklah amanahnya dan sifat-sifat mulia lainnya. Khadijah adalah wanita yang cerdas. Ia tidak tergesa-gesa. Emosinya stabil.
sehingga ia bisa mengetahui kabar tentang Nabi Muhammad tanpa membuatnya merasa malu atau jatuh harga dirinya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara dua orang yang mulia, Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Maharnya adalah 500 dirham. Hal ini semakin menegaskan bahwa jodoh seseorang sesuai dengan keadaan dirinya. Pernikahan ini berlangsung saat Muhammad bin Abdullah belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul, sebelum Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut. Rumah tangga keduanya berlangsung kurang lebih selama 25 tahun. Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun dan Rasulullah berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya. Dibanding dengan istri-istri yang lain, Nabi tak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah. Hal itu karena kemuliaan yang dimiliki Khadijah. Ia juga memberi beliau putra dan putri, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan si bungsu Fatimah Az-Zahra. Mereka adalah buah dari pernikahan keduanya. Memeluk Islam. Allah SWT menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah hati dan ruh yang suci dan cahaya keimanan, sehingga ia begitu siap ketika kebaikan datang menghampirinya. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nabi segera pulang dalam keadaan pucat dan gemetar. Kemudian beliau bertemu dengan istrinya. Selimuti aku, kata Nabi. Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemasnya sirna. Nabi berkata, "Ai Khadijah, ma'alilak khasyitu ala nafsi." Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku. Khadijah menanggapi dengan kalimat yang sangat berarti bagi psikis Nabi. Ia berkata, "Tidak, bergembiralah wahai suamiku. Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim, jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong panji-panji kebenaran." Kemudian ia mengajak Nabi menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Di masa jahiliyah, Waraqah adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Arab, dan ia sudah tua sampai buta karena ketuaannya. Khadijah menceritakan keadaan yang telah menimpa Nabi Muhammad. Maka Waraqah bercerita bahwa apa yang baru saja beliau jumpai adalah An-Namus, Jibril yang juga datang menemui Musa Asy. Dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, justru Sayyidah Khadijah lah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu hal ini semakin meringankan beban psikis Nabi. Nabi tak pernah menendar sesuatu pun dari Khadijah yang membuat beliau tidak suka selama berumah tangga. Tidak mendustakannya dan membuatnya bersedih. Melalui wanita mulia ini pula, Allah berikan banyak jalan keluar dan kemudahan untuk beliau. Saat Nabi Muhammad pulang dari berdakwah, Khadijah selalu membuat jiwa beliau kembali teguh dan bersemangat, meringankan dan membenarkannya di saat orang-orang mendustakannya. Membayangkan keadaan tersebut, dan sulitnya merintis dakwah di tengah orang-orang yang mengingkari. Tidak hanya mengingkari, mereka juga memusuhi dan merespon dakwah dengan gangguan. Tapi beliau memiliki istri hebat seperti Khadijah, yang melapangkan dan tak pernah mengecewakannya sedikit pun. Dari sini kita tahu mengapa Rasulullah SAW tidak menikahi wanita lain selain dirinya saat ia masih hidup. Wanita yang cerdas. Semua sumber-sumber sejarah yang menceritakan biografi Khadijah pasti menukilkan bahwa beliau adalah wanita yang cerdas. Hal itu terlihat dari bagaimana Khadijah meneliti sifat Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi nabi, dan bagaimana ia mampu bernegosiasi membesarkan usahanya. Kecerdasannya yang lain adalah, saat ia ingin menikah dengan Nabi, ia memilih seorang utusan yang bernama Nafisah binti Mani'ah.
Wanita ini ia pilih dan tugaskan meneliti Nabi Muhammad setelah pulang dari Syam, agar ia tidak merasa malu, karena umumnya wanita malu menyatakan perasaan terlebih dahulu. Tampak seolah-olah Nabi Muhammadlah yang menginginkan Khadijah dan meminta dirinya untuk menikah dengan beliau. Setelah menikah, kembali Khadijah memberi keteladanan dalam kematangan akal dan pikiran. Ia tidak panik tatkala suaminya dalam kebingungan menerima wahyu pertama. Ia jawab dengan yakin bahwa Allah tidak akan pernah menghinakan suaminya. Jawaban itu ia kuatkan dengan alasan-alasan, sehingga sang suami benar-benar merasa tenang. Tidak cukup sampai di situ, ia bawa suaminya ke Waraqah agar semakin tenang dengan peristiwa ajaib yang tengah terjadi. Perhatikanlah tahapan-tahapan Khadijah dalam menenangkan suaminya dalam menerima wahyu. Pasti semakin tampaklah kecerdasan dan kematangan jiwanya. Membantu dakwah Islam. Bantuan Ummul Mukminin terhadap dakwah amatlah banyak. Kalau seandainya kita sebutkan satu saja, sebagai orang pertama yang beriman, tentu itu sudah cukup sebagai keutamaan beliau. Itu sangat penting bagi Rasulullah. Sangat penting untuk beliau diterima di lingkungannya. Karena istrinya adalah orang pertama yang beriman. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya. Kehidupan yang tenang dan nyaman berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan. Kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan bahkan pembaikotan dari orang-orang Quraisy. Keadaan tersebut sama sekali tak mengurangi cintanya kepada suaminya. Bahkan ia bertambah cinta kepada sang suami, bertambah cinta pula terhadap agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita, kekurangan makanan, sampai-sampai mereka harus makan dedaunan karena tak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Bayangkan, Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli atau menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Penderitaan seperti apa yang akan terjadi kalau demikian keadaannya? Dalam keadaan tersebut, Khadijah yang bukan bagian dari Bani Hashim tetap menemani sang suami. Padahal ia dulunya wanita kaya dan berkecukupan. Inilah jalan dakwah, tidak mudah. Sehingga pasangan hidup orang-orang yang meniti jalan dakwah pun adalah orang-orang yang tangguh. Sekali lagi, inilah di antara alasan Nabi senantiasa mengenangnya dan mengunggulkan namanya di hadapan istri-istrinya. Keutamaan Sayyidah Khadijah. Pertama, wanita terbaik. Tidak diragukan lagi, wanita dengan keadaan demikian adalah wanita yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasbuka min nisa'il alamina Maryamu bnatu Imrana, wa Khadijatu bintu Khuwailidah, wa Fatimatu bintu Muhammadin, wa Asiyatu mro'atu Fir'auna." Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia. Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Isa, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad 12.391, Turmudzi 3.878, dan sanadnya disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Kedua, Allah menitipkan salam untuknya melalui Jibril. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menceritakan, pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha inahun fihi idamun aw ta'amun aw syarabun. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ
"Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Khadijah sebentar lagi datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Tuhannya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan kesusahan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3820 dan Muslim nomor 2432. Ketiga, Nabi menganggap mencintainya adalah karunia. Setelah mengetahui bagaimana setianya Ibunda Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya, memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau, sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. "Inni qad ruziktu hubbaha." Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah. Hadis riwayat Muslim nomor 2435. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini, 2 orang penolong dakwahnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan.